Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yev Talk edisi 22 Mei 2022, edisi spesial Yev Talk Investing. Jadi, malam ini kita akan membahas saham-saham khususnya untuk view jangka panjang, menengah panjang. Dan juga kita akan sedikit melihat bagaimana kondisi fundamentalnya seperti pada umumnya ketika kita berinvestasi. Tentu saja kita harus melihat fundamentalnya saat ini ke belakang dan ke depan gitu ya. Nah, kita akan mengambil ide-ide saham yang sudah masuk di kolom komentar yang kami lempar di YouTube komunitas kami. Kalau Bapak Ibu mungkin buka di channel kami, kemudian ada komunitas, kita memberikan atau melemparkan sebuah pertanyaan saham apa yang menurut Anda paling menarik untuk diakumulasi saat ini ketika IHSG terdiskon. Dan ini ada beberapa ide dari Bapak Ibu yang akan kita bahas di edisi Yev Talk perdana investing ini ya. Oke, hari ini kebetulan juga bertepatan dengan program atau flashover investing Mei 2022. Jadi apabila Bapak Ibu ingin bergabung di layanan kami Private Investing Room dan berinvestasi bersama kami untuk mendapatkan rekomendasi saham layak investasi, saham yang sudah direkomendasikan dan kita akumulasi bersama-sama dan sampai dengan distribusi bersama-sama, dan juga Anda dapat berkonsultasi terkait portfolio Anda, kondisi saat ini untuk ya ditingkatkan lagi atau diperbaiki apabila saat ini kondisinya kurang baik begitu ya. Jadi nanti silahkan hubungi admin apabila Anda berminat di WA ataupun Telegram yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Oke, jadi kita tidak membahas IHSG karena IHSG sudah kita berikan di stock call edisi 22 Mei yang mungkin saat video ini kami publish sudah tersedia atau sudah dapat Anda akses atau Anda pelajari di website kami yevadvisor.com. Silahkan Anda kalau ingin tahu bagaimana prediksi kami tentang IHSG minggu depan atau minggu ini ya, itu seperti apa, silahkan dicek di stock call ya. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu ide dari nanti kita akan membahas terkait ini topik penting terkait kejatuhan US market ataupun secara global mayoritas mengalami penurunan yang cukup signifikan dan disebabkan oleh ya banyak hal sebenarnya. Salah satunya adalah inflasi yang meningkat cukup signifikan dan menghantui bursa saham. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana korelasinya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana kita sebagai investor memanfaatkan itu sebagai sebuah peluang gitu ya. Nanti kita akan bahas itu mungkin di pertengahan. Jadi tonton video Yev Talk ini sampai dengan habis. Ini akan durasinya mungkin akan sedikit lebih panjang dibandingkan Yev Talk biasa ya. Oke, jadi semoga Bapak Ibu sabar dalam menonton video ini sedikit demi sedikit karena ini adalah tujuannya adalah jangka menengah panjang. Jadi tidak akan sama dengan teknikal jangka pendek dan sebagainya. Oke, kita akan ambil dari Muafa R. Bird, aturan masker dipelanggar sepertinya jadi sentimen positif. Aturan masker dipelanggar sepertinya jadi sentimen positif. Saya nggak ngerti ini. Kita akan lihat bagaimana fundamental Bird saat ini ya secara umum. Artinya kita hanya membahas poin-poin yang pokok saja untuk kita lihat sebagai investor. Setidaknya apa saja yang kita lihat, tentu saja kinerjanya, kinerja bisnisnya apakah tumbuh atau tidak, profit atau tidak, kemudian rasio-rasio penting seperti rasio profitabilitasnya seperti apa, apakah bisnisnya signifikan atau berdaging, kemudian secara solvabilitas aman atau tidak dan sebagainya. Nanti akan kita lihat secara singkat ya. Nah, ini kita lihat dulu kinerja Bird di 2021 itu tumbuh ya, revenue-nya tumbuh 8,5% dari
tahun 2020 secara year on year dia tumbuh 8,5%, cukup bagus, dari 2,05 menjadi 2,2 triliun. Kemudian untuk operatingnya di sini untuk Bird masih rugi ya. Jadi secara operasional Bird ini masih rugi. Nah, kita lihat di sini padahal di 2021 bottom line-nya adalah positif atau mencetak laba bersih. Berarti laba bersih di sini tidak dihasilkan dari operasionalnya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ternyata Bluebird itu mendapatkan laba non operasional, yaitu di sini ya tercantum 118 miliar ya. Di sini laba non operasionalnya. Ya, di sini kita lihat secara pendapatan operasionalnya dia rugi, tetapi dia di bottom line-nya positif ya, atau mencetak laba bersih 7,7 miliar. Artinya ya menurut kami ini bukan sebuah kinerja yang organik. Yang organik yang kami maksud adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari sebuah operasional bisnis. Ya, kalau misalkan Bluebird ini adalah sebuah transportasi bisnis, ya hasilnya dari transportasi bisnis, bukan dari pendapatan yang lain-lain. Misalkan saya nggak tahu, ini kita belum bedah secara utuh karena kita akan bahas secara singkat. Mungkin saja laba non operasional itu misalkan dari penjualan aset, kemudian penjualan seperti anak usaha, divestasi dan sebagainya, itu yang menyebabkan pendapatan atau laba bersihnya itu meningkat, padahal operasionalnya tidak, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari pemasukan operasionalnya di sini memang mengalami pertumbuhan. Sebelumnya tahun 2020 rugi 221 miliar dan di 2021 ini masih rugi tapi hanya 12 miliar. Tapi ini tumbuh, tapi masih minus ya laba operasional. Jadi buat kami, buat saya pribadi, memang ini secara fundamental dilihat dari ini dari kinerjanya operasionalnya ini mungkin tidak akan masuk di pilihan kami. Ya, karena masih banyak yang lain yang menurut kami lebih baik, gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan bottom line yang positif, tetapi kita harus lihat paling tidak di operasionalnya itu sudah positif atau belum, begitu. Nah, secara rasio mungkin ya rasionya akan terlihat membaik, tetapi ya tetap penilaian yang masih rugi secara operasional itu kurang bagus. Di sini memang secara umum kita lihat dari rasio profitabilitas dari operating marginnya jelas ini minus ya. Kemudian EBITDA-nya positif 19%. Di sini kalau kita lihat dia kembali membaik dari sebelumnya hanya 14%. Kemudian dari sisi bottom line-nya juga membaik dari minus 7,8 menjadi 0,3. Kemudian dari sisi likuiditas di sini juga kita lihat secara quick ratio-nya dia mengalami peningkatan dari 1,9 menjadi 2,4 ya. Ini ada peningkatan. Kemudian dari sisi solvabilitas DER-nya itu masih relatif ya di bawah 1, 0,13 ya. Ini oke lah ya gitu. Tapi yang jelas secara bisnis memang saat ini dia masih belum terlalu bagus karena masih secara operasional masih rugi. Kemudian bagaimana teknikal jangka panjang ini kita menggunakan monthly chart tentu saja karena kita tidak trading dalam view di sini. Trading view di sini kita setting indikator yang hampir sama dengan Yeftok, hanya saja time frame-nya kita ganti menjadi monthly gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan Bluebird ini sebenarnya sejak 2014 yang lalu, setelah beberapa bulan IPO di 2014 akhir dan mencapai kenaikan di 12.000 ya ini ya. Kenaikan yang cukup signifikan dari 6.000 naik ke 12.000 dan menurun seperti ini ya. Jadi harga sahamnya ini menurun sampai dengan menyentuh level terendahnya kemarin di 2020 yaitu di harga 800. Itu penurunan yang cukup signifikan apabila kita ikut IPO-nya. Misalkan kita invest untuk hold dalam bertahun-tahun, mungkin ya kalau kita sampai dengan hari ini hold ya pastinya floating loss gitu ya. Kerugiannya ya bisa sekitar 90%-an. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang baik gitu ya sementara ini. Tapi kalau misalkan kita beli di harga saat ini ya mungkin saja kita bisa saja floating profit.
Untuk jangka menengah panjang menurut kami ini belum ada indikasi dia akan uptrend. Pertama dari fundamentalnya sendiri memang secara operasional saya nilai secara pribadi itu kurang bagus ya, dan ini mungkin menunggu momentum itu untuk dia kembali mungkin membentuk sebuah tren naik dalam jangka menengah panjang, sehingga kenaikan-kenaikan yang terjadi di dalam jangka pendek itu sifatnya adalah pullback atau rebound saja gitu. Jadi ya untuk trading oke, tapi untuk invest buat saya pribadi ya ini menurut kami ya masih banyak opsi yang lain lah ya gitu. Untuk saat ini sementara ini seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari Pak Parpuan, TNCA ya. TNCA emiten sejenis sudah berlayar, TNCA malah down terus. Oke, kita lihat apakah ada perbedaan. Kalau misalkan kita lihat emiten transportasi laut seperti Temas, SMDR memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu yang relatif singkat ya, kurang dari 1 tahun terakhir ini gitu ya. Nah kita lihat TNCA, saya juga belum tahu TNCA ini fundamentalnya seperti apa, mari kita coba compare. Kita sudah pernah buatkan video terkait komparasi terkait ini dari sudut pandang fundamental dan juga jangka panjang teknikalnya SMDR dan Temas waktu itu ya. Jadi silahkan dicari videonya. Nah di sini kita lihat dari TNCA secara monthly, sebenarnya TNCA ini sudah mengalami kenaikan Pak. Dari Desember yang lalu dia sudah mencapai kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat misalkan Temas itu kita invest di PIR itu di bulan November ya. Di bulan November bahkan di TNCA ini sudah mengalami kenaikan sejak bulan Agustus lebih dulu. Dia mengalami kenaikan itu sekitar sudah 500% ini ya. Jadi sebenarnya harus diperjelas lagi turunnya itu dari kapan ke kapan. Tapi kalau secara umum sebenarnya TNCA ini sudah naik loh ya harga sahamnya. Nah ini kita akan sedikit melihat secara garis besar dia sebenarnya naik ya. Cuman mungkin belinya di saat momentum yang kurang tepat sehingga dia terlihat seakan-akan turun terus gitu. Padahal tidak, dia memang sudah naik dan saat ini terjadi koreksi. Ini adalah siklus yang wajar. Memang ini saham super agresif ya terlihat dari grafiknya. Kemudian dari fundamentalnya sendiri dilihat dari sini ini belum ada di TradingView sendiri, kita nggak tahu apakah sudah rilis laporan keuangannya atau belum 2021. Yang jelas di sini kalau lihat dari tren 2019 ke 2020 TNCA ini sedikit mengalami penurunan dari revenue-nya dari 75,6 miliar menjadi 68 miliar. Ini kita lihat. Kemudian di 2019 dia juga profit ya, dan di sini 2020 dia mencetak rugi ya. Gitu. Jadi kita secara operasionalnya juga memang rugi gitu ya di 2020. Kemudian di 2021 kita lihat kuartal terakhir, kuartal 3, kuartal 1, kuartal 2. Di sini kemungkinan di sini juga masih kurang lebih sama kinerjanya ya. Kalau kita lihat grafiknya tidak ada peningkatan yang signifikan, sehingga ini akan sangat berbeda kalau kita compare dengan saham pilihan kami di PIR yaitu Temas yang sampai dengan hari ini mengalami kenaikan. Ini pertumbuhannya berbeda ya. Pertumbuhannya kalau kita lihat Temas dari 2014 sampai dengan 2020 itu selalu positif dan ya kita katakan ini cukup konsisten mempertahankan kinerja pertumbuhannya. Kemudian dari sisi operasional ini kita lihat juga tidak pernah rugi ya. Kemudian di 2019 dan 2020 ketika TNCA tadi turun, di 2020 pertumbuhan operasional untuk Temas sendiri juga masih positif. Ya 228 miliar di sini 3,8%. Kemudian untuk laba bersihnya memang dia mengalami penurunan di 2020 namun masih positif di sini ya perbedaannya. Kemudian di 2021 di sini ada peningkatan dari laba bersihnya, kemungkinan secara profitabilitas mengalami peningkatan. Inilah yang menyebabkan kinerja Temas meningkat signifikan di 2021 sampai dengan hari ini kinerja harga sahamnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kinerja secara umum Temas ini berbeda dengan TNCA berbeda dengan Temas ataupun SMDR. Saya lihat SMDR juga kinerjanya harusnya positif ya, lebih positif maksudnya gitu ya. Kalau kita lihat dari
tahunan di sini 2020 dia positif, rugi ya, tapi dia tumbuh secara revenue ya, tumbuh 34% di 2021, 2020 15%. Kemudian operasionalnya dia masih positif sampai dengan 2021 ini, namun di sini memang di 2020 dan 2019 dia mengalami rugi bersih. Sehingga kenapa kita memilih Temas daripada SMDR, karena ya dari sisi fundamentalnya Temas terbukti lebih baik ya, konsisten selalu mencetak laba bersih dan bertumbuh gitu ya. Nah, di sini memang kondisi TNCA sendiri dibandingkan Temas terutama itu memang berbeda. Namun kalau kita cermati harga sahamnya sebenarnya TNCA ini sudah mengalami kenaikan memang ya, sudah mengalami kenaikan. Ini kita lihat di monthly belum ada MA60 dan kita lihat di weekly di sini sudah muncul MA60 dan dia turun di bawahnya. Jadi karakteristik dari saham TNCA ini spike kemudian dia koreksinya kembali ya, atau membentuk V-top. Nah, ini yang kurang baik untuk investasi, padahal investasi itu yang kita butuhkan adalah pertumbuhan yang secara sehat dan konsisten dari sisi fundamental ataupun harga sahamnya. Memang ada beberapa saham yang memiliki kinerja yang bagus, harga sahamnya naik dan turun, atau harga sahamnya bisa dibilang volatile gitu ya, karena mungkin banyak hal ya bisa disebabkan oleh memang karakteristiknya seperti itu. Yang jelas market cap-nya kecil sehingga harga sahamnya itu sangat sensitif terkait transaksi dan sebagainya ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari TNCA sendiri secara market cap ini memang relatif ya termasuk saham small caps. Sedangkan kalau kita lihat tadi 300 miliar market cap-nya, 300-an. Kemudian kalau kita lihat di Temas sendiri harusnya berbeda secara market cap. Ya, di sini 13,3 ini sangat jauh. Ya. Kemudian SMDR misalkan. Ya. SMDR market cap-nya 8,8. Jadi memang tidak bisa di-compare ya. Secara ya memang mungkin satu industri, namun kalau kita lihat dari size-nya memang berbeda, bisnis scale-nya juga berbeda ya. Di sini ya kemudian secara fundamentalnya ternyata juga memiliki perbedaan kinerja sehingga harga sahamnya juga berbeda gitu ya. Karena biasanya memang ketika sebuah sektor itu mengalami tren bullish, memang banyak saham yang satu sektor itu terdampak atau terdorong untuk harga sahamnya naik, tapi kita sebagai investor harus melihat mana yang paling bagus fundamentalnya juga gitu ya. Seperti misalkan ketika kita memilih Temas waktu itu, kita juga memilih banyak kandidat karena ya kita harus memilih salah satu yang terbaik, karena di portfolio kita nggak mungkin kita semua beli, hanya terbatas uangnya dan slotnya juga terbatas, karena kita nggak mau ketika misalkan kita memilih Temas ini kita harus menyisihkan SMDR, bukan karena SMDR-nya jelek tetapi Temas lebih baik gitu ya. Ini November ya, 2 November kita masuk di Temas. Di sini sudah ada penjelasan. Jadi stock pick itu seperti ini. Kalau kita join di peer kemudian akan mendapatkan rekomendasi yang seperti ini dan juga tentu saja instruksi akumulasi dan distribusi. Oke? Begitu kira-kira. Semoga menjawab ya. Jadi kenapa TNCA kok downtrend? Sebenarnya nggak downtrend, dia sudah naik tapi mungkin fasanya sekarang ini sedang downtrend ya. Naiknya sudah di tahun 2021 kemarin. Ketika Temas SMDR juga sudah mulai uptrend, dia juga mulai uptrend, namun sayangnya memang secara fundamental dia tidak terlalu mendukung. Mungkin itu yang menjadi alasan, bisa menjadi alasan kenapa kenaikannya itu tidak berlanjut dan sekarang ini downtrend gitu ya. Kemudian dari Aripo 1991 saham LPPF dan Penin Life, kita ambil satu ya seperti biasa LPPF. Oke, LPPF ini untuk retail ya, kalau saya lihat di sini memang trennya sudah mulai berubah ya, dari sisi teknikalnya sudah mulai berubah, meskipun di sini recovery dari tren turun jangka panjangnya ini belum selesai ya, dan ini kemungkinan akan dapat berlanjut dalam jangka menengah ke 9.200 ya setidaknya. Namun ini harus kita lihat terlebih dahulu apabila kita invest
apakah kinerja Matahari Department Store ini memang layak untuk kita beli sebagai investor. Bukan hanya harga sahamnya saja yang berpotensi naik, tetapi secara fundamental juga layak kita masukkan ke dalam portfolio investasi jangka panjang. Kenapa? Kalau harga sahamnya doang yang naik tetapi fundamental jelek, ya kita akan lebih was-was, akan lebih tidak tenang karena bisa saja market kenapa-napa dan saham ini juga terdampak atau ada masalah di dalam bisnisnya apabila fundamentalnya memang kurang sehat gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari kinerjanya. Di sini terlihat memang kinerja secara bisnis sejak 2020, 2019, 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Turun 52% dari revenue-nya, kemudian untuk pertama kalinya LPPF rugi ya sejak 2015. Dan ini bukan indikasi yang bagus ketika itu ya. Kemudian di 2021 ini kemarin kinerjanya sudah mulai membaik atau cetak laba bersih gitu ya. Nah, kita lihat laba bersihnya ini apakah dari operasional atau bukan, ya kan? Nah, di sini operasionalnya dia plus 1,4 triliun, padahal kalau kita lihat dari setahun sebelumnya di sini minusnya 489 miliar. Jadi di sini ada pembalikan yang signifikan. Ya, pembalikan yang signifikan ya dari kinerja operasionalnya. Dan kalau kita lihat dari laba bersihnya saat ini di 2021 kemarin, setahun kemarin itu 912 miliar. Ini berarti kenapa harga sahamnya mengalami kenaikan, ya itu bisa menjadi alasan ya mengalami kenaikannya ini kinerja secara fundamentalnya memang ada pembalikan ya gitu. Nah, sekarang ini kami anggap LPPF ini ada masih dalam jangka menengah panjang, ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Untuk jangka pendeknya memang saat ini dia masih terkonsolidasi turun, koreksi ya, karena dia sudah naik cukup signifikan ya. Saham ini kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti Yeftok sejak 2017-2018, waktu itu di harga masih 8.000. Waktu itu kita ikuti dia sampai turun di harga 4.000-an ya, 2.000-4.000 ya. Nah, sekarang ini sudah mulai membalik. Nah, ini potensi terdekatnya mungkin dia akan koreksi dulu, meretest support terbaru yang membentuk support baru ya, maksudnya mungkin bisa ke 4.300. Namun dalam jangka menengah panjang view kami LPPF ini harusnya masih ada potensi kenaikan setidaknya ke 7.400 sampai dengan 9.200 ya. Jadi itu potensi teknikalnya. Kalau fundamentalnya saya lihat dari kinerjanya ini mengalami perbaikan, namun secara revenue memang agak sulit untuk mengembalikan seperti revenue di 2019 karena adanya disrupsi marketplace dan sebagainya gitu ya. Jadi kita nggak tahu nanti akan ada manuver-manuver apa yang dilakukan oleh Matahari. Kita akan lihat untuk mengembalikan atau mengembalikan kinerja yang seperti dulu ya kan gitu. Kita yang jelas kita lihat sekarang ini memang kinerjanya relatif membaik apabila kita lihat dari 2020. Oke, kita akan masuk ke pembahasan topik utama dulu. Nanti kita akan lanjutkan kalau durasinya memang masih ada ya. Oke, kita masuk ke pembahasan terkait penurunan market global ya. Itu kita lihat dulu secara umum ya. Market global itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kemarin bahkan kita lihat sebentar kita buka chartnya ya. Seperti Dow Jones itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Nah ya ini ya koreksinya cukup signifikan apabila kita lihat dari Januari ya. Dari Januari itu dia sudah turun sekitar 13%. Kemudian untuk S&P 500 itu juga mengalami penurunan yang hampir sama ya, sekitar 18%. Kemudian Nasdaq itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, sedangkan IHSG ya itu berbeda. Nah, IHSG itu kalau kita lihat dari
awal tahun ya itu sudah mengalami kenaikan 18 atau mengalami kenaikan sekitar 11 sampai dengan 12%-an. Meskipun di bulan Mei kemarin terkoreksi gitu ya. Artinya ini ada sebuah divergen antara US market dengan kita gitu ya. Nah, disinilah kita harus tahu apakah yang menyebabkan hal itu. Nah, jadi banyak orang bilang memang banyak faktor yang menyebabkan penurunan secara global ya, market secara global, yaitu salah satunya adalah krisis energi dan juga perang, dan masih adanya dampak lockdown di Shanghai, kemudian adanya inflasi baru-baru ini. Jadi kalau misalkan kita lihat data, jadi selama 20 tahun terakhir inflasi Amerika itu saat ini adalah level tertingginya ya, sekitar 8%-an. Jadi kalau kita lihat di sini dia cukup stabil di bawah 6 ya, dan baru di 2022 ini mengalami kenaikan sampai dengan 8%. Inilah yang menyebabkan market panik, sehingga ya kalau misalkan inflasinya di atas ekspektasi, biasanya suku bunga juga ikut naik gitu ya. Nah, ini yang menjadi sebuah kekhawatiran investor, pelaku pasar, karena nantinya akan menekan atau mempengaruhi atau secara negatif mempengaruhi kinerja dari banyak perusahaan yang listing gitu ya. Nah, mengapa? Karena ya adanya inflasi itu akan mempengaruhi beban-beban seperti ya pasti upah akan meningkat, biaya operasional akan meningkat dan sebagainya. Banyak hal lah. Secara umum seperti itu. Jadi investor mengantisipasi itu. Dan juga kalau kita lihat dari misalkan ya Dow Jones itu memang sudah mencetak rekor tertinggi baru bahkan sejak tahun 2020 ya, kemarin 2021 terus mengalami kenaikan rally ya, dan ini terjadi koreksi. Jadi inilah hal yang wajar ya sebenarnya. Nah, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada perbedaan antara market kita dengan market luar secara kinerja ya. Dalam artian kita memang bulan Mei ini juga ikutan turun, namun secara umum kita masih positif apabila dibandingkan dengan kinerja global gitu ya. Nah, kalau di sini berarti ada sesuatu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, jadi S&P itu ada dibagi beberapa sesuai dengan ini ya, sektor bisnisnya. Misalkan kita lihat dari finance ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sektor finance di sebentar. Jadi S&P itu ada beberapa ya. Kita coba lihat. Nah, di sini kan secara umum Standard & Poor's 500 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau misalkan kita lihat dari secara detail ya. Jadi secara detail itu seperti kita misalkan ada sektor per sektor ya. Kalau kita lihat dari sektornya, misalkan di sini ada yang sektor energi ya. Nah, ini justru malah mengalami kenaikan ya. Jadi ini mengalami kenaikan. Ya, artinya kalau kita lihat dari secara detail, ternyata tidak semuanya turun, ya. Jadi ini yang sektor energinya, ya, dia mengalami kenaikan justru, ya. Sedangkan yang misalkan kita lihat dari finance, ya.
kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ya ada beberapa sektor ya dari S&P sendiri. Kalau kita lihat di bar chart, di sini sektor energinya malah mengalami kenaikan ya. Ini mengalami kenaikan sejak awal tahun. Dan kalau lihat dari finansial secara garis besar dia mengalami penurunan kinerjanya. Di sini ada beberapa emiten. Kalau kita lihat dari performance harga sahamnya sejak year to date itu banyakan minus ya, banyakan minus ya. Di sini merah semua ya. Nah ini chartnya turun ya. Ternyata tidak ada ya di TradingView, tapi kita lihat di bar chart saja ya. Di sini kita bisa melihat secara Standard & Poor's yang 500 itu turun, tapi untuk S&P yang lain seperti energi ini mengalami kenaikan. Selain itu juga yang lain seperti yang lain juga masih turun. Jadi di sini ternyata sektor energi lah yang masih mencetak kinerja yang positif gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari kinerja-kinerja yang secara umum, sektor energi lah yang masih bisa kita andalkan. Artinya banyak emiten-emiten dalam negeri atau di bursa kita yang mencetak kinerja yang cukup positif harga sahamnya. Contohnya apa? Misalkan kalau mungkin Bapak Ibu ikuti, pasti Anda tahu seperti Adaro ya, itu justru mengalami kenaikan signifikan ya, mengalami kenaikan signifikan. Kemudian Indi ya, kemudian PTBA ya, kemudian yang lain misalkan SGR ya, kemudian SMMT. Jadi hampir semua mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nah inilah yang sebenarnya kekhawatiran banyak orang terkait adanya kejatuhan bursa global. Ya itu wajar, tapi kita tetap akan mendapatkan peluang ya, atau kesempatan untuk mendapatkan profit ketika kita tahu kira-kira apa yang justru akan mengalami kenaikan gitu loh dalam kondisi seperti sekarang ini. Itu ternyata adalah sektor energi. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada sektor energi, saham-saham di sektor energi di bursa kita yang masih berpotensi naik ya. Nah, kita terakhir di PIR sendiri kita juga invest di salah satu saham yang berhubungan ya, satu sektor energi, yaitu BSSR ya. Kemarin kita invest di situ, namun memang terakhir dia turun karena ada dividen ya. Nah, ini tanggal 20 Maret kemarin, waktu itu kita beli di harga sekitar ya di 3.000-an ya, di 3.000-an. Ini ya chartnya seperti ini, kita akumulasi dan sudah mencapai level 5.000 kemarin ya, dan sudah mencapai TP ketiga dalam waktu yang relatif sangat singkat. Jadi kalau kita invest biasanya bertahun-tahun, karena sektor ini sedang lari ke atas ya, kita akan mendapatkan profit itu akan lebih cepat gitu ya. Sehingga memang kita kemarin exit ketika sebelum dividen ya, jadi sekitar di atas 4.500 sampai dengan 4.600 kita exit karena sudah mencapai TP yang kita memang siapkan. Untuk BSSR ini kita akan exit dan kita akan switching position di saham yang lain yang saat ini memang belum mengalami kenaikan ya. Jadi sektor energi ini merupakan opsi yang masih akan naik dalam jangka pendek menengah ya, mungkin sampai dengan akhir tahun atau sampai tahun depan, kita nggak tahu. Yang jelas selama dia masih bergerak ke atas kita akan ikuti ya. Kita kemarin exit dan kita bersiap untuk melakukan switchingnya. Kita ada beberapa opsi ya. Nah ini ada opsi A dan opsi B ya, yang mana kita memilih opsi B. Di opsi A ini memang kita tidak pilih karena sebenarnya kinerja fundamentalnya sudah mulai bagus, revenue tumbuh memang masih di bawah 5%,
kemudian laba operasionalnya dia di atas 20% dan laba bersihnya di atas 200%. Kemudian yang saham opsi B itu kinerjanya secara revenue dia di atas 30%, kemudian untuk laba operasionalnya dia di bawah 300% dan untuk net income-nya di bawah 100%, sekitar 90-an persen. Kenapa kita memilih opsi B ini? Karena saham opsi B ini memiliki kesamaan dengan BSSR ya. Jadi kalau Anda perhatikan chartnya seperti ini ya. Nah, Anda perhatikan chart opsi B ini, kemudian Anda perhatikan di sini ada kesamaan ya. Nah, dia membentuk V dan di sini mencari support ya waktu itu di bulan Maret BSSR sebelum mengalami kenaikan signifikan sampai dengan level 5.000. Nah, sedangkan opsi B sekarang ini relatif berada di support ya. Relatif berada di support, hampir sama. Anda perhatikan ya. Nah, ya, hampir sama ya. Jadi memang saham ini memang sudah mengalami kenaikan yang signifikan di akhir tahun lalu sampai dengan 2022 awal, kemudian dia koreksi di bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Dan di bulan Mei ini menurut kami sudah mencapai level bottomnya karena sudah di 0,618 dan juga sudah terkonfirmasi di sistem kami, sehingga ya besok Senin selanjutnya kita akan melakukan akumulasi di saham opsi B ini di layanan private investing room gitu ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin akumulasi bersama saham apa ini supaya Anda tahu bagaimana strateginya, bagaimana analisa secara lengkapnya, silakan join peer mumpung ada promo Invest in May ini ya, silakan. Oke, kita kembali lanjut ke pembahasan saham yang lain ya, yang sudah masuk di kolom komentar ya. Tadi sudah LPPF kita sudah bahas, kemudian dari Pak Stefan Kristianto, Innov. Oke, kita lihat Innov. Oke, Innov ini kita lihat dari fundamentalnya dulu ya. Jadi fundamentalnya ini di 2020 dia rugi ya, mencetak rugi bersih. Secara pendapatan bersihnya dia rugi, kemudian kalau kita lihat dari operasionalnya dia positif ya, positif. Jadi di sini kita lihat dari beban yang paling besar itu berada di beban bunga ya. Jadi di sini ada beban bunga yang cukup besar sekitar 19 dan kemudian ini ada juga kita lihat dari sini ada pengeluaran lain-lain ya, non operasional. Nah, kalau kita lihat dari sini di 2021 dia sudah mulai mengalami perbaikan di kuartal 3 ini, kuartal 4 sepertinya sudah keluar dan sudah Bapak Ibu bisa cek ya, di secara revenue-nya dia mengalami pertumbuhan kinerja di 2021. Kemudian di kuartal ketiga ini kita lihat yang ada di sini itu secara operasional dia profit dalam 3 kuartal berturut-turut ya. Harusnya ini akan berbeda sekali dengan 2020 ya. Dan untuk pendapatan bersihnya juga berbeda sekali. Di kuartal 3 dia mendapatkan 17,7 miliar ya. Oke, jadi untuk secara fundamental Innov ini harusnya bagus. Kemudian kita lihat dari marginnya relatif tebal di 2021 ini 11%. Ini untuk net marginnya, kemudian operatingnya 8,9%. Jadi harusnya ini adalah indikasi yang cukup baik. Dan harganya sahamnya sekarang ini relatif turun ya. Kalau kita perhatikan di monthly-nya, harga saham ini sekarang ini sedang mengalami konsolidasi ya. Jadi konsolidasi ini cenderungannya adalah naik ya. Relatif berada di support ya. Jadi di sini relatif berada di support trend line. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dalam monthly ini secara kinerja membaik dari 2020 menjadi positif kemungkinan di 2021 dan juga
harga sahamnya berada di support, harusnya risk rewardnya relatif menarik ya. Kalau kita lihat dari potensi ke resist konsolidasinya aja 60%, kemudian untuk risknya kita ambil di support terakhir yaitu 13%. Jadi harusnya ini akan menjadi ya daya tarik tersendiri, secara risk reward menarik, kemudian fundamentalnya juga membaik. Ya, begitu kira-kira. Kemudian kita lanjut ke Pak Budi Hermawan. Di sini ada beberapa saham, kita ambil yang SMDR tadi kita sudah bahas. ADMR ya, kita ambil ADMR. ADMR ini saham baru, otomatis secara monthly kita belum bisa lihat, memang ya kita lihat naik lah, uptrend lah ya sejak IPO, namun EMA 60-nya belum muncul dan MACD-nya juga belum muncul. Kita coba yang lain lah ya. Kemudian kita lanjut ke, coba kita lihat ITMG ya. Kita lihat ITMG. ITMG sebenarnya kita sudah pernah bahas berapa target jangka menengah panjangnya ya. Potensinya adalah ke sini, ke 50.000 ini, dan harga saat ini masih mengarah ke sana. Jadi kita mungkin Bapak Ibu bisa lihat di analisa teknikal di F-Talk edisi terakhir. Untuk secara fundamental saya lihat kinerjanya juga sangat mendukung. Untuk 2021 ini tumbuh signifikan sekali dari sisi revenue ataupun dari bottom line-nya ya, dari 500 miliar menjadi 6,8 triliun, itu tumbuh sekitar 1000%. Kemudian untuk laba operasionalnya juga harusnya bagus ya, 688%. Dari 1,4 menjadi 11 triliun. Ini ya harusnya untuk kesini harusnya secara teknikal mendukung, secara fundamental juga mendukung ya. Ini double bottom gitu ya, karena ini neckline-nya sudah ditembus, harusnya mengarah ke 50-an nih. Nah, kemudian lanjut ya. Dari Pak Made, ICBP. Oke. ICBP. Kalau kita lihat dari ICBP ini masih dalam tren turun ya. Sekarang ini pullback di resist 8.100. Kalau menurut kami ini masih, selama dia masih di bawah EMA 60 harus hati-hati ya. Kemudian dari sisi kinerja fundamentalnya masih tumbuh cukup bagus di 2021. Kemudian di kuartal 1 belum muncul ya 2022. Jadi kita lihat di sini jelas ini tumbuh dari revenue ataupun bottom line. Kemudian secara operasional juga tumbuh. Oke. Semoga dia bisa kembali di atas EMA 60 ya, sehingga dia akan secara teknikal menarik ke 12.000. Tapi sementara ini karena ini masih bersifat pullback, karena belum break dari downtrend line ini, ya kita lihat dulu gitu ya. Oke, berikutnya dari Pak Steven Yap, HMSP. HMSP ini sekarang masih dalam pullback ya. Pullbacknya ini kemungkinan dapat berlanjut karena candlenya cukup bagus. Kalau dia bertahan sampai dengan akhir bulan, sampai dengan awal bulan depan dia masih di atas 1000, harusnya bagus candlenya dan berpotensi ke 1330. Kemarin kita sudah sempat bahas saham HMSP ini, dan kita lihat di fundamentalnya di 2021 ini sebenarnya belum mengalami perbaikan kinerja. Namun di 2022 ini sudah rilis dan secara kinerja juga belum ada perbaikan ya. Jadi ya kita lihat ini adalah pullback dulu ke 1305 atau 1300 ya, kira-kira gitu. Jadi ini pullback sementara ini. Oke, jadi kita sudah jawab semua saham-saham yang sudah masuk. Jadi ke depan kita akan membuat edisi spesial investing supaya nanti kita bisa, ya karena penonton kita nggak semuanya trader ya, dan kita ingin memberikan sebuah informasi yang juga mengakomodir kebutuhan investasi subscriber kita yang juga invest gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa memberikan ide-ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya edisi investing ini di kolom komentar. Nanti kita akan bahas secara singkat ya. Nanti kalau misalkan ingin dibahas lebih detail ya tentu saja lewat konsultasi. Kalau misalkan Anda member peer, Anda bisa konsultasi secara mendetail bagaimana fundamental secara umum, bagaimana ke depannya, dan bagaimana teknikalnya, apakah sekarang ini ditunggu dulu, apakah bisa langsung entry, apakah entry-nya bertahap atau bisa langsung, berapa alokasi yang ideal untuk saham ini dan sebagainya. Itu sangat
kompleks dan sangat berbeda setiap sahamnya, dan menyesuaikan juga dengan kondisi Bapak Ibu juga. Bagaimana portfolio saat ini, berapa posisi cash Anda dan sebagainya. Jadi apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah prediksi, bisa benar dan bisa salah. Silahkan apabila Anda ingin invest di saham-saham yang kita sudah bahas tadi, Bapak Ibu harus melakukan analisa ulang dan buat investing plan yang matang. Karena Anda membeli untuk jangka menengah panjang. Dalam waktu yang panjang tentu saja akan banyak liku-liku atau volatilitas harga sahamnya ataupun juga bisnisnya, sehingga Anda harus benar-benar ya matang dalam melakukan analisa. Tidak sama dengan trading. Trading Anda buy hari ini, jual besok, atau lebih cepat lagi bisa. Tapi untuk ini invest Anda buy dan hold dalam jangka menengah panjang sampai dengan target Anda tercapai, seperti itu. Jadi harus benar-benar matang. Jadikan YEFTOK ini hanya referensi saja. Jadi Anda harus mengolahnya lebih matang lagi untuk menjadi sebuah investing plan yang baik sesuai dengan strategi Anda. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang kami sampaikan di YEFTOK ini. Semoga YEFTOK dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dan menguntungkan untuk Bapak Ibu penonton YEFTOK ini. Jangan lupa hari ini sampai dengan besok tanggal 23 Mei ada penawaran spesial Investion May ya. Jadi ada paket 3 bulan itu dapat voucher 100.000 dan bonus 1 bulan, jadi dapat 4 bulan, kemudian paket 6 bulan bonus 2 bulan voucher 200.000 dan paket 12 bulan voucher 300.000 bonus 4 bulan. Silahkan apabila Anda tertarik, silahkan hubungi admin di Telegram ataupun di WA tercantum di deskripsi video ini. Begitu saja, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.